Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, kesempatan kali ini saya akan menyinggung propaganda yang rupanya mulai gencar disosialisasikan, didengung-dengungkan oleh habaib setelah mereka tidak bisa lagi mempertahankan nasabnya melalui antitesis. Kita lihat di mana-mana habaib mengeluarkan narasi-narasi provokatif, narasi-narasi adu domba terhadap pribumi anak bangsa ini. Imam Unyil, kemudian Pak Hamid Jember dan lain sebagainya lah, mengeluarkan narasi-narasi kalimat yang tujuannya ini untuk mengadu domba sesama pribumi. Oleh karenanya, untuk para muhibbin, ya, pengikutnya para habaib yang statusnya notabene sama dengan saya, rakyat biasa pribumi Nusantara, jangan mudah untuk terpengaruh oleh mereka. Caranya bagaimana? Caranya kita harus menjernihkan akal dan pikiran kita, dan harus bisa berpikir secara jernih. Jelas itu propaganda habaib yang tujuannya, tumbalnya adalah pribumi. Begini, sebelumnya saya mengatakan bahwa Candi Borobudur itu dibom oleh siapa? Dibom oleh Ba'alwi, bahkan adik kakak, ya, bahkan adik kakak ini Abdul Qadir Hasan Baroja itu yang mengebom Borobudur itu dari Ba'alwi. Kemudian lagi kiai kita disikat habis sama PKI, dianiaya sama PKI, ya, diintimidasi sama PKI, dipersekusi sama PKI tanpa rasa kasihan. Itu siapa gembongnya? Dari Ba'alwi, Haidit itu, kemudian Pak Rokba bersaudara itu yang ada di Kalimantan, itu juga dari Ba'alwi, ya, yang berani menjelek-jelekkan pemerintah kita, presiden kita, institusi pemerintahan kita. Siapa? Dari Ba'alwi. Aparat kepolisian kita dikatakan bangsat sama siapa? Sama Ba'alwi, bukan pribumi. Presiden kita dihina, dicaci, bahkan dikatain banci sama siapa? Ba'alwi. Ayo berpikir cerdas. Ininya lo dinormalkan, diwaraskan gitu loh, ya. Yang berani menghina, mencaci ulama-ulama Nusantara, siapa? Ba'alwi. Faisal Asegaf, Rizik Syihab, Gus Dur dikatakan buta mata, buta hati, Kiai Said Agil Siraj juga dikatakan liberal Syiah.
dan lain sebagainya. Bahkan ulama sepuh kita setingkat Kiai Haji Ma'ruf Amin pun ini dicaci, dihina dengan sebutan babi oleh siapa? Ba'alwi. Ya, oleh Ba'alwi. Kemudian yang menjadi korban berapa syuhada yang dikatakan mereka berapa syuhada, itu semuanya dari Ba'alwi. Mana itu semuanya dari pribumi, maksud saya dari pribumi. Mana Ba'alwi yang berkorban sampai meninggal di jalan tol? Nggak ada, itu semuanya pribumi. Mereka berkoar-koar jihad membela nasab Nabi, membela keturunan Nabi, tapi mereka hanya enak-enakan di rumah, menikmati rumah megah, mobil mewah. Sedangkan yang bergerak siapa? Muhibbin. Muhibbin itu dari mana? Dari pribumi. Oleh karenanya muhibbin yang belum sadar, ayo mikir yang cerdas. Yang di Karawang, sebelum kejadian di Karawang, Imam Unyil mengatakan ketika ada kajiannya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, ya, lawan tolak, akhirnya yang terhasut siapa? Yang bertindak di lapangan siapa? Pribumi. Mana Ba'alwi? Nggak ada. Yang bertindak pribumi, yang menjadi korban pribumi. Akhirnya yang sengsara siapa? Pribumi. Karena yang menyerang Kiai Ihsan dan Tubagus Nur Fadil dari pribumi, akhirnya apa? Ketangkep. Kalau ketangkep kena pasal di penjara. Yang sengsara siapa? Pribumi. Kalau Ba'alwi sendiri ya mereka tidur enak-enakan di kasur empuk, makan enak-enakan kayak raja. Ya itulah watak Yahudi. Makanya dari kejadian Karawang, ayo sadar teman-temanku, sedulur-sedulurku, ya, mereka gencar, ya, mempropagandakan, jihad, membela cucu Nabi, tapi mereka nggak ada yang bertindak. Yang bertindak apa? Pribumi semuanya, ya, pribumi, karena memang dari watak leluhurnya begitu. Utsman bin Yahya didatangkan oleh Belanda apa? Karena untuk mengkaburkan perjuangan kiai-kiai kita dulu. Karena kiai-kiai kita dulu adalah banyak yang dari keturunan Nabi Muhammad SAW. Agar kiai-kiai dulu yang statusnya, yang notabene ini masih keturunan Nabi, didatangkanlah oleh Belanda orang-orang Yaman untuk mengaku sebagai keturunan Nabi. Utsman bin Yahya didatangkan oleh Belanda karena untuk memata-matai kiai-kiai thariqah kita yang akhirnya dibantai, di Madiun dibantai, di Jawa Barat dibantai, Kiai Haji Abdul Karim dibantai, dan lain sebagainya. Itu ulah siapa? Ba'alwi. Ya, Ba'alwi di Jember yang mempersekusi itu siapa? Bukan dari Ba'alwi, dari pribumi sendiri. Yang dari di Madura itu yang dipersekusi siapa? Pribumi. Yang mempersekusi siapa? Pribumi, orang Madura sendiri, karena termakan propaganda dari Ba'alwi. Mana ada Ba'alwi yang mempersekusi sendiri di lapangan? Tidak ada. Ini sudah jelas bagi kita bahwa mereka tujuannya adalah untuk, ya, untuk membuat para masyarakat pribumi ini saling berperang, saling menjatuhkan, saling berkorban, bukan mereka. Gitu loh. Makanya propaganda Ba'alwi
hanya meninggalkan pribumi. Itu yang pas saat ini, ya. Dan banyak lainnya. Di Banyuwangi yang menjadi korban pembakaran siapa? Pribumi. Yang menjadi pelaku pembakaran siapa? Salah satunya ya muridnya diri pribumi. Dari sekian banyak, apa yang membuat kita tertutup untuk sadar, wahai sedulur-sedulurku? Ya. Saran saya, kalau Anda ingin luntur dari sifat kecinta-butaan terhadap habaib, hilangkan amalan-amalan mereka, tawasul mereka hilangkan, tawasullah, kirim doalah kepada leluhur-leluhur kalian, wali songo, insya Allah luntur dan mudah untuk bertaubat. Itu saja yang bisa saya sampaikan, ya. Walaupun suara saya keras, ya tidak sekeras apa yang saya rasakan di dalam hati. Karena saya ini orangnya selalu tersenyum. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.